Hidup di dunia hanya untuk akhirat. Allah Ta'ala menciptakan dunia untuk akhirat. Dalam sabda baginda Nabi Muhammad, ad-dunya mazratul akhirah. Tidak pernah sekali-kali pun Allah menciptakan akhirat untuk dunia. Manusia bahagian daripada dunia. Fungsi kita di dunia hanya untuk menentukan pilihan. Pilih satu di antara dua, pilih surga ataupun pilih neraka. Kalau seandainya kita pilih surga, bagaimana caranya? Nabi telah menyampaikan, likulli syai'in tariqun wa tariqu ilal jannah ilmu. Semua rute perjalanan yang akan kita tempuh, tentu saja kita mencari jalan yang paling cepat sampai ke tempat tujuan. Kemanapun kita pergi, tentu saja kita memilih jalan paling cepat sampai, karena dalam perjalanan itu melelahkan. Dan juga kita mesti paham, menuju ke surga ada jalannya, menuju ke neraka juga ada jalannya. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, kalau kami ingin memilih surga, jalan mana yang mesti kami tempuh? Rasulullah menjawab, wa tariqu ilal jannah ilmu. Jalan menuju dalam surga. Persiapkan dirimu, istiqamahlah kamu untuk selalu hadir dalam majelis ilmu agama. Kalau ke neraka, wa tariqu ilan nar al jahlu. Kalau kalian membiarkan diri dalam kebodohan, tidak lagi punya keinginan dan kecintaan untuk ilmu agama, persiapkan dirimu wahai manusia, kamu secara tidak sengaja telah memilih jalan ke neraka. Na'udzubillah min dzalik. Udep dalam dunia punya hak bersama. Hiduplah di dunia sebagaimana orang lain hidup. Drone udep long udep, udep long udep long, udep drone. Tapi hai saram tua, lon haudep drone haudep. Menyata antara tanyo sama-sama gaduh tamu pesakit, saling dengki, saling iri, saling fitnah dan lain sebagainya. Pemilu sudah selesai. Sekarang tinggal mari sama-sama bergandengan tangan demi Aceh yang lebih bermarwah pada masa yang akan datang. Mandub para kandidat kah selesai diikuti pemilihan. Tanyo rakyat telah menyerahkan kekuatan kepada kandidat masing-masing. Padum drawa yang kanejuk suara yang terpilih, itulah karena ada suara rakyat. Semoga yang telah terpilih siapapun beliau, karena terlalu banyak seluruh Aceh, khususnya di Aceh, jangan khianati suara rakyat. Yang baik gak pegah hanje kepubuat jahitan kekuatan yang katajuk uronyo kalian tajuk, maka diamlah. Hanali berlaku kompanyo kabeh kompanyo nyo tinggai uronyo, selesaikan visi dan misi yang utama sama-sama tanyo dengar wate pak acara menyampaikan visi dan misi. Ilung yang lumat cuman saboh bukan masalah ekonomi rakyat, bukan masalahnya masalah ji, tetapi yang perlu kita tegakkan sama-sama syariat Islam yang ada di Aceh. Bagaimana caranya? Cara paling tepat untuk menyelamatkan syariat dan menghidupkan syariat di Aceh, terapkan ilmu fardu'in dari mulai pangku sekolah dasar, anu SD sampai tamat, anu SMP sampai tamat, anu SMA di Aceh dan SMK dan rumah gula lain yang di Aceh sampai tamat. Semoga pemerintah daerah, provinsi dan kabupaten mau menetapkan kanun Aceh di rumah sekolah wajib belajar ilmu fardu'in paling tidak dalam siurau sijiem sabuh mata pelajaran, hana letak pelajaran fiqh, tasawuf, tauhid, siurau sijiem mantap dan sabuh pelajaran 12 tahun tapupun anak getanya dengan aturan pemerintah. Insya Allah 12 tahun ke depan getanya akan melihat warna baru tentang agama yang ada di Aceh. Nyomonya tiap temandu bagaimana Nabi ya, udep langdonya sama. Semua manusia punya jatah hidup di dunia. Hiduplah sebagaimana orang lain hidup. Artinya lagi udep gak menang udep neo, menang kagak begah, menang arahan, supaya tidak ada kehancuran,
tidak ada permusuhan. Hana musuh tanya sama-sama Islammu. Tapi dah pegah. Jangan tanamkan permusuhan, karena musuh tanyakan saudara sama-sama Islam. Musuh kita sebenarnya tertanam di dalam jiwa masing-masing. Asyaddu a'dukum nafsukum. Musuh terbesar dalam hidupmu adalah nafsu amarah yang dikelola oleh setan. Gap udip, tanya udip. Dia udah lain bicara rezeki, tanya bicara rezeki ini. Hiduplah sebagaimana orang lain hidup, tapi ingat, jangan kau ikuti manusia yang masih hidup. Kau tidak ikut, udip lagi udip kau, tapi yang kau ikut, ikutilah jejak manusia yang telah mati meninggalkan kalian dalam dunia. Menyonyo tatim ngiang, selamat tertunggu. Berangkadup jet lepeng dayo, berangkadup jet hebat dayo dalam dunianya. Tapi di ujung perjalanan tetap kita akan berhadapan dengan kematian. Ikutilah jejak manusia yang telah duluan mati meninggalkan dunia. Kita akan mengikuti jejak mereka. Allah telah mengingatkan melalui firman-Nya kepada baginda Nabi Muhammad, kullu nafsin zaikatul maut. Yang hidup pasti mati. Allah tidak menjanjikan besok pagi kita masih hidup, tetapi boleh jadi malam ini kita akan tutup mata, hilang nyawa karena perintah Allah melalui malaikat pencabut nyawa. Besok pagi kita akan berhadapan dengan mungkar wan nangkir. Syarat mati udip, menyemantang udip najatah mati. Udip lang dunia kan udip sabe-sabe nyo bener yakin. Syarat mati kan sakit, syarat mati kan ipok limanto, syarat mati kan ditimbak ngemude, syarat mati kan setrok, kan tuha bersih, syarat mati udip. Menyata pegah rot udip berarti najatah mati. Allah na pegah kullu nafsin zaikatul maut. Siapapun yang hidup, kalian akan berhadapan dengan kematian. Kapan? Allah yang lebih tahu kapan. Wala tadri nafsun aina ma tamutu ghada. Tak seorang pun paham di mana bumi besok pagi dia akan meninggalkan dunia ini. Hana tahu depeung. Cuma Allah Taala ne bagah. Wa inna ma tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Nanti pada hari kiamat segala perbuatan yang telah kita lakukan, segala sifat yang melekat selama kita hidup di dunia yang fana ini, nanti pada hari kiamat semuanya akan diperjelaskan. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, akan Allah Ta'ala balaskan semua yang telah kita lakukan di dunia nanti pada hari kiamat. Menyeperle bek nama masalah huruf kiamat, bek pegat masalah lang dunia. Menyeperle tanyo aman ba huruf kiamat. Amankan agama Allah dalam kehidupan kita sepanjang kehidupan dalam dunia.